Lampung terdiri dua marga, Saibatin dan Pepadun. Tapi rumah adatnya hampir mirip, berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kebandaran pertama di Bandar Lampung mulanya didirikan oleh Ibrahim gelar Pangeran Pemuka sekitar tahun 1618 Masehi, bernama Pekon Negeri, dengan Lamban Balak sebagai pusatnya. Pintu masuk yang disebut Lengkuri menjadi gerbang dalam prosesi penyambutan tamu. Sebelum sampai ke pintu masuk, tamu melewati jan atau titian, yaitu tangga depan rumah lintasan menuju pintu masuk. Lamban Balak dibangun sebagai perluasan pemukiman baru di wilayah Teluk Betung, sekaligus sebagai siar dakwah Islam. Disinilah Ibrahim gelar Pangeran Pemuka dan keturunan selanjutnya tinggal. Ini adalah salah satu rumah adat Lampung yang ada di Bandar Lampung. Rumah ini disebut Lamban Balak dan sampai saat ini dihuni oleh salah orang penyembang, yaitu penyembang Tuha Marga Teluk Betung. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Lamban Balak yaitu sebuah bangunan tradisional terbuat dari kayu. Ornamen khas Lampung menghiasi setiap jejak bangunan. Seperti jukung, pucuk rebung, dan sulam lidah pengantin. Pintu yang dibuat dari kayu yang dipotong, digabungkan dengan engsel dan rangka besi, membentuk setangkup ganda dan berukuran besar. Setiap ruangan dalam Lamban Balak tertata dengan baik, sesuai dengan fungsinya. Bagian terasnya berfungsi sebagai tempat pertemuan para tokoh penyimbang adat. Ruangan pertama yang kita masuki namanya Lapang Lom. Lapang Lom ini digunakan untuk rapat-rapat adat secara besar. Artinya kita mengundang adat-adat lain untuk bersama-sama kita bermusyawarah. Di ruangan inilah tempatnya. Kemudian di sini ada salah satu peninggalan orang tua kita dulu, Kihai namanya. Kita daripada dia punah, kita lestarikan seperti ini bentuknya. Kemudian dari ruang ini nanti kita masuk lagi ke dalam. Nah, mari kita lihat nanti di dalam di ruang tengah. Kemudian sebelumnya kita ada ini ornamen tulisan Arab. Ini dimaksudkan bahwa rumah ini adalah penghuninya adalah Islam. Kemudian ini ada sejak berdirinya rumah ini. Artinya ini tiangnya ini sudah dipahat sebelum dia didirikan. Nah, mari kita lihat di dalam. Ya, inilah namanya tengah lapang atau lapang tengah. Ruang ini juga digunakan untuk rapat-rapat intern. Kemudian untuk kumpulnya keluarga besar di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada tiang ini. Satu-satunya tiang di sini. Ini tiang kata Lampung tiang penyangga, tiang utama. Manfaatnya adalah untuk menjangga rumah ini supaya tidak goyang, utuh. Kita buktikan pada saat terjadinya Krakatau meletus 1883 dan rumah ini terkena tsunami. Tetapi alhamdulillah dia tidak roboh, tidak goyang. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul manfaatnya untuk demikian. Nah, kemudian ruangan ini tidak ada sekat. Karena memang ini digunakan untuk pertama tadi kita adalah sistemnya keterbukaan, tempat kumpulnya masyarakat adat yang ada di Lamban Balak ini.
Tengah lapang menjadi tempat berkumpulnya keluarga, musyawarah adat terbatas. Lom Apai Balak, kamar utama empunya rumah. Sehudu, kamar untuk ibu-ibu orang tua. Lom Apai Luni, tempat tidur anak penyimbang. Lamban balak terbuat dari kayu merbau dengan tiangnya yang tak bersambung. Tragedi bencana alam meletusnya Gunung Krakatau sekitar tahun 1883 membuat kampung negeri porak-poranda, diterjang gelombang tsunami dan ditinggalkan oleh penduduknya. Namun, Lamban Balak masih berdiri. Nah, ini ada peninggalan daripada nenek moyang kita berupa barang-barang peninggalan yang terbuat dari bahan kuningan. Dan barang-barang ini memang kita lestarikan untuk menjaga bahwa ini pada saat dimanfaatkan barang ini untuk rapat-rapat menjamu para tamu ini semua. Kemudian kenapa ini harus dilestarikan? Karena memang inilah rumah adat yang memang dihuni oleh penyumbang turun-temurun. Rumah ini dihuni oleh salah satu penyumbang Tua Margatelo Betung, Pangeran Jayanegara. Beliau adalah generasi ke-9 dari turunannya. Generasi pertama itu pada saat Siba ke Banten, berkunjung dan menetap sementara di Banten, kemudian mendapatkan gelar dari Sultan Banten, Karya Kencana Dipura namanya gelarnya. Dan diberikan beberapa pusaka, keris, tombak, ada baju kurung, dan juga ada kupiah. Kupiah itu seperti kupiah ulama seperti itu. Nah itu, dan barang-barang itu tersimpan rapi sampai sekarang, alhamdulillah. Sinji pengembakan nih. Penyimbang Tuha Bandar Balak Marga Teluk Betung saat ini dijabat oleh Johan Purba Syahputra, gelar Pangeran Jayanegara, yang menyelenggarakan pemerintahan adat di Lamban Balak. Aturan agama dan adat istiadat, budaya dan tradisi dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya di tengah arus globalisasi. Alhamdulillah di zaman era modern ini keadatan kita baik dari sisi budayanya masih tetap terjaga, dan sudah kewajiban kita seperti saya tokoh adat Penyimbang Tua Marga Teluk Betung, sudah kewajiban kita bersama untuk melestarikan adat budaya yang ada di Lampung ini, khususnya pesisir. Contoh seperti kita mengajak bujang gadis, ayo kita kenalkan kepada mereka bahwa ini loh adat kita. Dan jangan mereka melupakan tentang keadatan kita yang dulu zaman nenek moyang kita telah ada dan harus kita lestarikan dan jangan pernah untuk dilupakan. Harapan kami sebagai warga Lampung dan juga termasuk warga masyarakat adat, masyarakat Lampung harus mencintai budayanya sendiri. Kemudian juga harapan kita juga bahwa kita bersama-sama melestarikan apapun budaya yang sifatnya tidak bertentangan dengan agama, mari kita sama-sama lestarikan. Bahasa Lampung ini hampir punah. Alhamdulillah di kampung kita, di Negeri Gading ini, sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa Lampung. Nah kemudian juga kepada pemerintah kami juga memohon ada perhatian khusus kepada para penyimbang-penyimbang, khususnya rumah-rumah adat yang di Bandar Lampung khususnya yang hampir punah, karena hanya tinggal beberapa lagi yang bisa melestarikan. Di Lampung Barat,
rumah adat dikenal dengan nama Lamban Pesagi. Usianya lebih dari 300 tahun. Terletak di kaki Gunung Pesagi, tepatnya Pekon Kenali, Lampung Barat. Daerah Liwa pernah terkena beberapa kali gempa besar, tapi rumah ini tetap kokoh berdiri. Salah satu rahasianya karena rumah ini didirikan tanpa paku, melainkan menggunakan pasak dan ikat. Sebagian besar rumah ini terdiri dari bahan kayu, bambu, dan atap ijuk. Bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan. Lapang luah, tempat tamu terhormat. Tengah hesi, tempat kerabat pria. Sehudu, tempat kerabat wanita. Bilik kebi sebagai kamar anak tertua, dan bilik tebelayah untuk anak kedua. Dapur, panggah atau loteng, tempat menaruh makanan saat ada acara. Rumah adat atau rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun berdasarkan salah satu unsur kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Mengenal rumah adat sama dengan memahami kebudayaan bangsa dan mencintainya untuk kemudian melestarikannya.